Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Habatul kiram azani Allah wa iyyakum. Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita di kelas online ini. Kita alhamdulillah sudah masuk ke pertemuan ke-7. Baik para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pertanyaan ke-8 ya. Insyaallah di video kali ini ada 3 pertanyaan. Baik, para peserta silakan diperhatikan dengan baik. Hal tajuzu al-isti'anatu bi ghairillah? Hal tajuzu isti'anatu bi ghairillah? Apakah boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Boleh apa tidak? Apakah diperbolehkan memohon pertolongan kepada selain Allah? Al-ijabah la tajuz, tidak boleh. Wa dalilu qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Hasanun sahih rawahu Tirmidzi. Baik, jadi di pertanyaan ke-8 ini kita ditanya terkait dengan apakah boleh kita beristi'anah untuk memohon pertolongan kepada selain Allah. Maka jawabannya tidak boleh. Dalilnya mana? Di surat Al-Fatihah ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Maka bila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kita meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya mustahil dilakukan oleh manusia. Tapi kalau sifatnya yang bisa dilakukan oleh manusia, itu boleh saja. Ini sifatnya banyak yang kadang mustahil dilakukan oleh manusia, tapi kita malah minta kepada manusia, itu salah ya. Jadi baik, di sini kita bacakan, apakah boleh isti'anah meminta pertolongan kepada selain Allah? Jawabannya tidak boleh. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya jika engkau meminta, mintalah Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita simpulkan di pertanyaan kali ini bahwasanya kita kalau ingin meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita meminta pertolongan kepada yang gaib, misalnya kepada jin. Hati-hati, kita minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali jika kita minta pertolongan yang sifatnya bisa dilakukan oleh yang hadir manusia. Misalnya kita minta diberikan pekerjaan misalnya, itu beda ya. Bukan atau kita meminta pertolongan diambilkan apa. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh di sini meminta pertolongan yang sifatnya mustahil dilakukan oleh manusia atau yang manusia tidak bisa melakukannya. Baik. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ke pertanyaan hal nasta'inu bil ahya? Apakah kita boleh meminta pertolongan kepada yang masih hidup, kepada orang yang masih hidup? Apakah diperbolehkan memohon pertolongan kepada meminta pertolongan kepada yang orang-orang yang hidup? Jawabannya na'am, bima yaqdiruna alaihi. Jadi di sini disebut boleh. Na'am, boleh. Iya. Bima yaqdiruna alaihi, tapi dengan syarat kita meminta pertolongan kepada mereka yang masih hidup dan mereka juga mampu melakukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Surat Maidah ya. "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Kita disuruh di sini saling menolong dalam kebaikan. Berarti boleh selagi orang tersebut mampu untuk menolong kita. Baik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Rawahu Muslim. Baik, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Masya Allah ya, kita di sini dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya
Ketika kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kita karena Allah fi aunil abdi makanan abdu fi auni akhi. Jadi seorang hamba menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya. Luar biasa ya. Di sini berarti bentuk saling tolong menolong antar manusia, antar hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperbolehkan di sini untuk meminta pertolongan. Baik. Di sini artinya apakah boleh kita meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup? Jawabannya boleh. Pada perkara yang mereka mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam kebijakan dan ketakwaan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dan Allah selalu menolong hamba selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Jadi kita bisa menyimpulkan di sini bahwasanya yang maksud tidak boleh kita meminta pertolongan itu yang mustahil dilakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Jadi di sini bagi kita meminta pertolongan, saling membantu itu boleh. Yang sifatnya kita bisa melakukan yakdurun ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan terakhir di video kali ini. Perhatikan dengan baik. Baik. Pertanyaan selanjutnya, hal yajuzu an-nazru li ghairillah? Apakah boleh kita bernazar kepada selain Allah? Apakah boleh kita bernazar kepada selain Allah? Maka jawabannya la yajuzu an-nazru illa lillah. Tidak boleh ya, tidak. Hal itu tidak diperbolehkan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Surat Al-Imran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi, rawahul Bukhari. Baik, kita artikan satu ya. Bahwasanya kita tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menazarkan sesuatu kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ini terkait dengan Maryam, ibunda Maryam yang menazarkan anaknya untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Baik, jadi di sini nazar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita bernazar untuk selain Allah. Untuk selain Allah tidak boleh. Yang boleh bernazar kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis Nabi juga dikatakan, man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu. Jadi kalau kita bernazar kepada Allah, maka kita harus melaksanakan nazar tersebut. Maka perbuatan tersebut jadi wajib ya, kalau kita sudah bernazar. Jadi barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka dia harus mentaatinya. Nah, ini kebalikannya, man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Tapi sebaliknya, barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepadanya. Jadi kalau kita bernazar bukan kepada Allah, maka kita tidak boleh melaksanakan nazar tersebut. Bahkan kita wajib meninggalkan nazar tersebut. Baik, kita lihat terjemahannya. Apakah boleh bernazar untuk selain Allah? Maka jawabannya tidak boleh bernazar kecuali kepada Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku bernazar padamu anak yang ada di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Ini kisah terkait dengan ibunda Maryam. Ibunya Ibnu Maryam bernazar untuk anaknya. Baik. Dan dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa saja yang bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah. Iya, maka taatilah Allah. Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Baik, kita simpulkan tadi pertemuan kali ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama terkait dengan bolehkah kita meminta bantuan kepada selain Allah? Bolehkah kita meminta apakah boleh kita memohon pertolongan kepada selain Allah? Maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Dan kalau yang boleh apa, yang gimana? Boleh kita meminta pertolongan kepada selain Allah, tapi kepada orang yang masih hidup yang mampu. Syaratnya harus mampu untuk
melakukan pertolongan tersebut yang diminta pertolongannya, karena dalilnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita diperintah dia saling tolong menolong. Baik, dan yang terakhir pertanyaan pada video kali ini, apakah boleh kita bernazar kepada selain Allah? Maka jawabannya tidak boleh ya. Jadi kalau mau bernazar, bernazarnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jangan bernazar untuk nenek moyang misalnya, atau untuk kuburan, atau untuk apalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di video selanjutnya. Barakallahu fiik, tetap semangat dan jazakumullahu khairan.